Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Irkam Rian Safroni dari Prodi Rekayasa Mesin NID 23072619. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sebuah permodelan, sebuah kiblat, dan bagaimana menggunakan sim scale. Dan langsung saja untuk nomor 1, yaitu jelaskan tahapan melakukan sebuah permodelan. Di sini yang pertama itu untuk tahapan sebuah permodelan adalah kita harus menentukan apa sebuah ide dengan tujuannya untuk apa sebuah gambar itu dibuat, terus atau produk itu dibuat. Dan yang kedua dengan menentukan model atau sistem yang dapat dimodelkan secara matematis dengan seperti hukum fisika, seperti apa ada tekanannya berapa, terus aliran kecepatan dan lain sebagainya. Dan juga ditambahkan persamaan matematika juga bisa. Terus serta model dalam bentuk simulasi menggunakan software seperti MATLAB, Python, terus Simulink atau software lainnya bisa digunakan. Serta yaitu tahapan terakhir yaitu dengan hasil simulasi terus dibandingkan dengan data eksperimen atau data lapangan dan analisis model yang terakhir. Dan untuk selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana permodelan digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus industri. Yaitu yang pertama kita harus memprediksi performa produk, seperti contohnya yaitu mobil, aerodinamika mobil, untuk melihat hambatan yang ada di bodi-bodi atau celah-celah mobil tersebut. Terus penghematan biaya di sini untuk mengurangi uji coba fisik melalui dengan cara simulasi. Dan yang selanjutnya adalah proses produksi. Dengan proses produksi terus kita langsung ke maintenance. Maintenance di sini contohnya adalah untuk memprediksi dari kerusakan pada mesin atau bodi lainnya saat pengujian dan sebuah perancangan produk. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3, jelaskan salah satu isi laporan dan bagaimana prosesnya. Untuk isi laporan yaitu saya ambil dari contoh laporan simulasi CFD. Misalnya bab 1 pendahuluan ada latar belakang, terus tujuan dan rumusan masalah. Terus bab 2 isinya tinjauan pustaka dan landasan teori. Landasan teori ini mengacu pada seperti contohnya hukum fisika. Terus yang bab 3 adalah metodologi, dengan dimana proses simulasi seperti pembuatan model CAD, pembuatan mesh, serta menentukan boundary condition. Serta yang bab keempat adalah hasil dan analisis. Di sini adalah terdapat hasil analisis, terus seperti grafik dan konturnya yang lainnya. Dan bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini mengacu pada dari hasil simulasi dan untuk membuat sarannya ke depannya bisa seperti apa, itu bisa ditaruh di bab 5. Dan untuk yang soal nomor 4 yaitu bagaimana penerapan hukum fisika pada permodelan, di mana penerapan hukum fisika pada permodelan yaitu ada hukum kontinuitas, termodinamika, serta hukum Newton, di mana contohnya adalah pada hukum Newton untuk dinamika gerak benda dan hukum kontinuitas untuk aliran fluida, serta hukum termodinamika untuk model seperti perpindahan panas pada heat exchanger. Dan selanjutnya yaitu nomor 5, bagaimana tahapan simulasi pada kiblat. Pada tahapan simulasi kiblat ini adalah yang pertama yaitu kita mendefinisikan geometri pada airfoil. Terus dengan
import airfoil atau mendesain sendiri seperti Nacha 2012 atau Nacha 2019 yang sudah saya coba itu, serta BEM simulation setup. Di sini berisi set parameter rotasi, terus kecepatan angin, serta pitch dan lain-lainnya. Serta selanjutnya yaitu meshing blade. Meshing blade ini menentukan jumlah elemen blade. Dan setelah menentukan jumlah elemen blade, terus kita langsung run simulasi, atau bisa dipilih BEM atau X-foil dan jalankan simulasi blade. Serta di sini selanjutnya yaitu melihat hasil analisis dapat berupa grafik CP, terus grafik DSR dan daya output atau lainnya. Bisa juga diganti satuannya yaitu seperti kemarin itu, seperti watt atau kilowatt dan lainnya. Terus nomor 6 yaitu bagaimana tahapan simulasi struktur pada SimScale. Tahapan simulasi struktur pada SimScale yaitu yang pertama kita menggunakan aplikasi OneShape untuk mendesain. Di sini yang pertama yaitu upload gambar pada OneShape, terus pilih materialnya, terus tetapkan sifat material misalnya baja atau aluminium atau yang lainnya, serta mengatur set boundary condition serta beban tumpuan dan gaya eksternalnya. Dan selanjutnya yaitu bisa di meshing. Setelah di meshing kita di run simulasi dan dapatkan hasilnya seperti hasil tegangan, displacement dan deformasi. Terus nomor 7 selanjutnya yaitu bagaimana tahapan simulasi CFD pada SimScale. Tahapan simulasi pada SimScale yaitu yang pertama sama dengan tahapan struktur, yaitu mengupload gambar dari OneShape atau bisa aplikasi lainnya untuk menggambar. Serta yang kedua adalah menentukan set boundary atau aliran masuk atau aliran keluar dinding, seperti velocity inlet, terus pressure outlet dan serta wall atau dan lainnya. Terus menentukan mesh. Mesh di sini dapat ditentukan seperti bisa dipilih 5, 2 atau yang lainnya. Terus simulasi run. Habis disimulasi nunggu beberapa menit, terus mendapatkan hasil kontur kecepatan, terus tekanan serta aliran angin seperti turbulen kayak gitu. Terus yang nomor 8, jelaskan cara membaca kontur velocity, pressure dan turbulen kinetik, energi kinetik. Di sini nomor 8 dengan cara membaca kontur velocity, pressure dan turbulen kinetik energi, yaitu yang pertama velocity. Di sini velocity menunjukkan berapa cepat fluida untuk bergerak, dan itu ada warna merah. Nah, warna merah itu berarti kecepatan tinggi, serta biru itu berarti kecepatan agak lambat. Dan untuk pressure menunjukkan tekanan. Tekanan di sini adalah area yang berwarna merah menunjukkan tekanan tinggi. Terus misalnya pada suatu, kalau dikasih objek itu biasanya di depan objek. Terus turbulen kinetik energi di sini menggambarkan daerah dengan gangguan aliran seperti turbulen tinggi. Misalnya pada di belakang objek itu biasanya kayak di belakang bodi mobil itu biasanya kan ada turbulen yang besar itu. Nah, itu menunjukkan turbulen kinetik energi yang tinggi. Terus nomor 9, jelaskan tentang simulasi simulink. Di sini simulasi simulink adalah yang pertama kita harus membuat blok diagram. Sebelumnya saya jelaskan dulu simulasi simulink itu apa. Itu simulasi dengan seperti kayak membuat aliran listrik, itu bisa juga pada simulasi pada simulink. Terus untuk caranya yaitu dengan membuat model blok diagram, terus dengan cara misal kayak step atau transfer function atau yang lainnya itu dipilih, terus diseret dan seret pada kotak atau sebuah dashboard dan disambung-sambungkan blok seperti contohnya itu gain, sum dan integrator. Terus selanjutnya
kita setting parameternya dengan menentukan KP, KI, KD atau yang lainnya. Terus habis itu kita run simulasi, terus akan mengamati respon waktu seperti step response, overshot, terus settling time atau osilasi. Nah, kita bisa lihat pada hasil grafik outputnya dengan waktunya juga bisa. Terus yang terakhir nomor 10 adalah jelaskan bagaimana menggunakan machine learning untuk permodelan. Di sini machine learning yaitu dengan cara yang pertama yaitu mengumpulkan data, terus kedua yaitu pemrosesan dan atau juga bisa disebut pembersihan data, serta yang ketiga adalah pilih algoritma dengan cara linear regression, decision tree, serta neutral work atau yang lainnya itu bisa dipilih algoritmanya. Dan yang keempat yaitu latih model dengan menggunakan data training untuk membuat model, serta menguji yang terakhir untuk menggunakan data tes untuk mengevaluasi akurasi dan menggunakan model untuk prediksi hasilnya. Yang terakhir mungkin cukup itu presentasi dari saya dari mata kuliah permodelan dan komputasi dalam teknik. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.